Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman BFC? Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Semoga teman-teman BFC selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dan pastinya teman BFC selalu ada bersama kami ya di sini. Hari ini nih ada kedatangan tamu spesial nih dari channel kita nih, dari BFC. Beda dari yang lain. Sebelumnya kan biasanya kita ngomongin masalah keuangan syariah ya. Nah, kali ini kita bicara tentang bisnis, entrepreneur. Wah, pokoknya ini seru banget. Jadi kita kedatangan tamu pembisnis atau entrepreneur bidang lele, terus ada domba, pupuk juga. Ini langsung aku kenalin, ada yang namanya Abang, kita panggilnya Abang aja. Abang Suni Wate dan Abang Gunawan Wahyudi. Apa kabar, Bang? Ya, alhamdulillah. Wah, sehat. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah, kita bakal kulik-kulik nih dari Abang Suni sama Abang Gunawan nih, kita panggil aja Bang Suni sama Abang Gun ya. Berarti kita tanya-tanya, mungkin teman-teman BFC juga pada penasaran gimana sih nih ngebangun suatu usaha lele dari nol, dari bawah sampai sekarang. Nanti kita bisa lihat ada cuplikan beberapa foto-foto yang bakal kita tampilkan buat teman-teman BFC lihat usahanya Bang Suni ini udah sebesar apa sekarang. Bang Suni, katanya Bang Suni ini usaha lele kalau boleh tahu dari tahun berapa Bang Suni? Bang Gun. Ya, memang alhamdulillah, makasih banyak nih sama teman-teman yang sudah ngajak kita bincang-bincang di siang hari ini. Kami ini mulai bisnis ternak itu sebenarnya sejak tahun 2014. Itu di domba. Ya, dulu kita di Jonggol. Lalu untuk ternak lele itu kita ada di tahun 2017. Oh, berarti duluan domba ya? Iya. Oh. Lele 2018. Oh, 18. 2018. Tapi mulai ngelihat itu di sejak 2017 lah. Oke. Awalnya kan kita lihat-lihat dulu kanan kiri kan, ini bisnis apa gitu. Dulu kami itu basic bisnis awalnya itu di bisnis jasa. Percetakan. Oh, percetakan. Dulu kami itu berawal tuh di bisnis percetakan. Nah, alhamdulillah tepatnya di Mega Mall Ciputat dulu. Punya mesin, kemudian customer kita juga majalah-majalah lifestyle tuh cukup banyak pada saat itu gitu. Tapi karena melihat fenomena teknologi cepat berubah, kemudian kita mengambil keputusan kita ke ternak gitu. Harus ke ternak. Kenapa? Khawatir kalau di dunia teknologi terus kita nggak bisa ngikutin. Ya syukur alhamdulillah gitu. Benar. Ya kan sekarang udah nggak megang majalah lagi kita. Iya. Makanya kita bisnisnya itu ya ke ternak. Berarti awalnya itu 2014 di domba dulu ya? Domba dulu. Iya. Nah, berarti setelah awalnya gimana tuh Pak bisa kepikiran untuk jadi bisnis domba tuh? Iya, memang karena kita menganggap bahwa bisnis kita yang lalu, bisnis printing itu, kita merasa bahwa bisnis itu akan ada masa turun. Nah, karena akan turun itu kita sudah berpikir di mana landing kita. Nah, landing kita merasa bahwa ada dua komoditas ternak yang itu mungkin agak sulit untuk ada impor. Yang pertama itu adalah kambing, ya, dan yang kedua adalah lele. Itu sulit untuk adanya impor, gitu. Kenapa tidak ternak yang lain? Iya. Misal ayam. Nah, kita menghindari ayam karena memang bisnis ternak ayam itu terlalu banyak monopolinya gitu. Tiba-tiba harga jatuh. Mafianya juga banyak. Mafianya terlalu banyak. Benar. Sehingga kita melihat kalau kambing, domba itu hampir rata-rata ya Pak Haji yang beternak. Kita mula sama saudara-saudara kita ya. Iya. Ya minimal panggilannya sudah jelas tuh anak ente gitu kan. Iya. Itu kalau di domba. Kemudian di lele juga begitu. Lele itu impor belum ada gitu. Sehingga harga itu tidak akan rusak. Iya. Gitu.
Dan nggak mungkin impor Iya, iya. gitu loh. Nah, kalau dari Bang Gunawan berarti udah semenjak dari tahun 2014 juga Sama, beliau sama gitu. Oh. Kami sejak bisnis itu udah sejak keluar dari kampus yang sama, yaitu bisnis itu sudah bersama-sama. Oh, jadi setelah emang lulus kuliah, Lulus kuliah nggak kerja. nggak kerja Emang gitu loh. emang niatnya udah berdua nih. Iya gitu. Beliau sempat kerja gitu, tapi kalau saya sih nggak pernah kerja, mungkin nggak diterima kerja gitu. Oh, berarti Abang Suni sama Abang Gunawan nih sahabat kental nih jatuhnya nih ya. Iya begitulah. Begitulah. Oh, Terus oke, oke. satu kosan bareng gitu. Oh, akhirnya punya ide buat Punya ide kita bisnis. Gitu. bisnis. Sudah berarti udah berapa tahun? 11 tahun ya? Sebenarnya sebelum dari sejak kampus itu sejak tahun 2008 kita sudah mulai bisnis bareng. Oh, 2007. yang percetakan itu. Iya, percetakan itu. Oh. Nah, Ya, tapi sekarang percetakan udah nggak lagi. enggak, karena semuanya kita jual asetnya. Gitu. Asetnya kita jual, kita Untuk pindah untuk semua jadi modalnya bisnis. itu ke domba. Domba, Oh, ya. gitu. Domba dan lele. Nah, kalau aku boleh tahu, kenapa sih domba sama lele tuh masuknya dalam bisnis peternakan itu? Bangun, apa tuh Gimana, kira-kira? gimana? Gitu. Domba dan lele itu masuknya ke dalam bisnis peternakan. Ya memang dia budidaya. Jadi disebutnya beternak karena membudidaya, maka disebutnya beternak. Beternak. Oh, jadi emang punya induk, ngelahirin. Jadi ada dua. Jadi di dalam budidaya ini, kalau untuk domba itu ada yang namanya breeding. Oke. Breeding itu kita memperbanyak populasi dengan cara mengawinkan domba. Oh, iya, 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 iya. Ada juga yang namanya fattening, penggemukan. Penggemukan itu kita beli anakan misalnya atau bibit Mm-mm. dari umur 4 sampai 5 bulan di bawah 15 kilo. Mm-mm. Untuk sekian bulan kita gemukan dengan target misalnya per bulan 2 kilo, 3 kilo. Target saya mau jadi 30 kilo. Nah, disitulah disebut dengan bisnis budidaya. Budidaya. Nah, beternak budidaya. Kalau ada budidaya kambing, pasti ada budidaya lele. Ada beternak Iya, benar. kambing, pasti ada beternak lele. Nah, begitu juga sebenarnya ayam. Ayam itu ada dua juga kan. Pertama juga Breeding juga. breeding juga. Apa itu breeding ayam? Ya dia telur. Telur ya. Telur ditetaskan, ya kan, breeding dia. Benar-benar. Ada yang ngambil sektor itu, ada juga yang ngambil sektor fattening. 30 hari, 40 hari ayam harus dipompa jadi sekian kilo, minimal 1 kilo 1,2 gitu. Atau 1,5. Nah, di kambing juga begitu. Cukup umur dia minimal 1 tahun ke atas untuk disembeli. Maka kita harus persiapkannya untuk budidaya, belinya umur sekian. Kalau mau short term kan biasanya ada orang untuk di Idul Adha short term dia. Jangka pendek aja 3 bulan gitu misalnya. Jadi Ramadan dia beli ya kan, karena pada saat Ramadan orang butuh uang. Ya kan, untuk nanti munggah atau buka puasa atau nanti untuk lebaran. Short term dia pelihara dalam jangka waktu sekian bulan, 3 bulan. Setelah itu dia dengan target naik 10 kilo, setelah itu dia jual. Karena memang pasar paling tinggi, ceruk pasar paling tinggi itu adalah momennya Idul Adha. Peak seasonnya itu di Idul Adha. Jadi dunia domba itu peak seasonnya di Idul Adha. Kalau untuk harian besar tapi berdarah-darah. Ya, tidak terlalu tinggi permintaan pasar. Itulah kenapa dulu saya dengan teman-teman itu setelah tahu tahun 2000, diskusinya dari tahun 2014 sampai 2015 dengan runtuhnya berbagai macam, karena dulu masih dipercetakan, runtuhnya berbagai macam percetakan-percetakan besar. Rupert Murdoch ya kan di Amerika, kemudian di kita nih Gramedia. Itu majalah bertumbangan. Wah, ini kayaknya kena disrupsi nih. Samsung udah ngeluarin, saya selalu cerita. Bahaya tuh pada saat Samsung ngeluarin S4. Jadi iya, word in hand. Dunia udah dalam genggaman. Terjadinya revolusi informasi dari paper to digital. Nah, udah nih pasti kena nih. Benar. 2014 kita diskusi, pada saat itu masih di zaman SBY. Zaman SBY itu lagi. Ini kita balik. Tapi zaman SBY emang enak. Zaman SBY enak ya. Zaman SBY itu enak. Cetakan tuh luar biasa. Cetakan tuh udah, ya benar. Nah, di zaman SBY itu
lagi gencar-gencarnya untuk urusan bioflok. Bioflok. Bioflok itu SBY mengeluarkan dana yang sangat luar biasa itu. Apa namanya, pembuatan kolam-kolam bioflok. Jadi ingin mengajak, sebenarnya menarik masyarakat perkotaan untuk berbudidaya. Sebenarnya swasembada. Karena dikhawatirkan ikan laut kan udah taken for granted kita kan. Iya, benar. Give away from God gitu kan. Pemberian dari Allah kan. Allah, Yang melihara. Tapi ada sih di Jepang sekarang teknologi memelihara apa namanya biota laut. Semua makhluk di laut di Jepang tuh udah buat begitu tuh. Apa namanya ada penangkaran, ada pemberian pakan dan sebagainya itu. Luar biasa. Kalau kita belum. Kita masih BLT aja dulu lah buat rakyat. Nah, gitulah. Jadi beternak dan budidaya tuh sama. Kenapa beternak kambing? Karena memang kalau kata teman diskusi, kalau kambing itu sebenarnya dari tahun 2011-2012 kita sudah apa namanya mulai. Tapi masih paruan sifatnya, nitip sama Nitip. petani. Oh, Nitip. iya, Awalnya iya, tuh iya. begitu, Aha. gitu. Tapi lama-lama bukan kita paruan, tiba-tiba hilang aja di dombanya. Domba, sapinya gitu lah. Tapi penjualan domba emang kalau udah mau mendekati Idul Adha, Ya, jadi gini, kalau bagi kita nih yang senang berpetualang, bukan kita masih pada muda gitu. Emang sekarang tua. Dikit. Itu main ke pasar domba, jadi pasar domba Jabodetabek terbesar itu adanya di Jonggol. Jadi kita melihat pada saat itu ya, kita baca-baca di jurnal dan sebagainya, di koran media. Sekali pasar itu dulu pada saat itu ya masih ekonomi masih bagus-bagusnya gitu. Benar-benar meroket pada saat itu kan di Maksudnya sekarang nggak meroket maksudnya. Sekarang ini roketnya mau diganti. Nah, itu pasar Jonggol itu 2 sampai 3 miliar per pasar, per hari pasar. Terjadi transaksi. Saya bilang besar juga ini, luar biasa. Jadi kalau dalam seminggu itu 2 kali transaksi, ya kan di hari Senin dan Kamis tuh pasar Jonggol, maka perputaran uang ini cepat juga gitu. Iya, benar. Karena paling banyak itu yang paling besar tuh sapi. Jadi Kamis tuh paling besar tuh. Di pasar Jonggol tuh Kamis itu ada jual beli sapi. Nah, dari situlah kita mendeteksi ini asik juga bisnis domba kan. Karena memang saya sedari dulu itu dari SMA itu diajak teman sudah berjualan domba. Di tahun 2001 apa 2000 gitu. Saya udah jualan domba hewan kurban. Awalnya kan dari remaja besar, kan kita cari bahan. Nah, gitulah di domba. Tapi di domba tuh ya setelah kita sampai sekarang kita jalani itu sudah sampai tahap di mana intinya semua budidaya atau beternak itu intinya kan di pakan. Nah, jadi ada orang selain apa namanya orang atau perusahaan ya, dia tahu ini sektor yang sangat luar biasa, dia ambil bisnis pakannya, pembuatan konsentrat, pelet, ini kan sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah kita Pak Suni dan kita nih sama-sama teman-teman ya diskusi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saat ini kita memanfaatkan pakan-pakan di sekitar kita tuh bisa membuat konsentrat sendiri. Yang bahasa sekarang tuh terkenalnya itu apa namanya konsentratnya sudah apa namanya full ini apa? Jadi mandiri. Udah nggak perlu rumput lagi. No rumput. Ya pokoknya udah nggak pakai rumput lagi kita. Memanfaatkan yang ada di. Jadi kalau nanti ada video itu, nah, bagaimana kita sudah bikin konsentrat dan sekarang masa-masa di luar Idul Adha kita breeding. Ini boleh di cancel gak? Maksudnya bukan, saya angkat dulu teleponnya. Karena lagi jual lele nih saya nih. Oh boleh. Silakan angkat. Ya. Maaf pemirsa, kita nih mumpung sekalian lagi jual lele nih. Assalamualaikum. Ya, gimana Pak? Udah ditimbang? Jual lele. Sektor real yang tidak bisa. Ya, saya suruh asatin langsung deh. Ya, sebenarnya gampang sih asatin lama. Udah, ya udah. Iya, ya udah siap. Ya, assalamualaikum. Tuh enak kan kerja di luar, jalan-jalan bisa, tapi ada pembeli tinggal angkat telepon doang pemirsa. Tuh, nanti nih kita abis ini langsung kita buka usaha lele. Ya, udah. Sun kasih tau WhatsApp Sun. Nah,
Assalamualaikum Teh Ade, anak-anak suruh langsung itu asatin lele tuh mau ditimbang, Poneneng udah datang ya. Langsung Bang Hadi suruh pada berhenti dulu timbang. Assalamualaikum. Nah, tapi domba kambing itu untuk cash flow dia misalnya kita kan dulu sama Pak Suni dan teman-teman sudah bikin usaha gitu ya yang artinya cash flow harian dan sebagainya itu sangat penting. Iya. Nah, di domba itu kita belum bisa berbisnis untuk mendapatkan cash flow harian. Kita selalu ngambil peak season karena sudah pernah main di apa namanya penyediaan hewan akikah kita sudah pernah main, penggemukan kita sudah pernah main, tapi kurang asik untuk take profit bagi saya. Mungkin ada teman-teman yang memang bisnisnya, ada beberapa teman saya yang bisnisnya memang penyedia hewan akikah memang bagus gitu kan, tapi bagi saya kurang asik. Nah, oleh karena itu di tahun 2015 kita diskusi apa nih bisnis landing kita setelah kita putuskan bahwa dunia percetakan ini pasti akan disruption dan kita landing. Ya kan, sampai 2017 kita bertahan di dunia percetakan. Kita putuskan itu bisnis lele. Apa itu? Kenapa bisnis lele? Karena lele itu demand-nya selalu lebih tinggi daripada supply. Jadi berarti peminatnya emang. Oh iya, jadi bisnis yang enak. Jadi stok itu selalu kekurangan kita. Malah kekurangan ya. Bukan kita, negara kurang. Jadi kalau bahasanya kalau lele itu nggak ada, bisa krisis kita sebagai negara ini sebenarnya. Sampai begitu. Iya, gitu. Karena lele itu adalah konsumsi masyarakat sejuta umat gitu. Iya benar. Siapa yang nggak makan lele? Siapa yang nggak makan lele gitu loh. Jadi lele siapapun orang dari tingkat yang paling berekonomi tinggi sampai Anda itu makan lele. Iya. Dari yang tua sampai yang kecil itu makan lele. Iya benar. Anak kecil pun makan lele. Jadi kalau kita mau keliling kemana saja, itu yang namanya pecel ayam, pecel lele itu udah di mana-mana pasti kita temui gitu loh. Kalau boleh tahu, Bang, waktu itu awal-awal pertama kali belajar nah, ini menarik ini gitu. Nah, gini. Jadi teman saya sama-sama kita pemain di dunia percetakan. Ya, cuma bedanya dia mainnya di plakat gitu ya. Cetak bahan-bahan keras, kalau saya paper, dia plakat. Itu ngeriset. Ngeriset bisnis lele tapi versi bioflok. Kenapa? Karena salah satu urban farming itu kan masalah terbesarnya keterbatasan lahan. Duh, sebentar ya. Tuh, order lagi, pemirsa. Order lagi, ini koordinasi. Assalamualaikum. Yo. Gak apa-apa, kita tungguin pemirsa. Kalau ngobrol sama pengusaha emang pasti. Enggak suruh langsung ini. Kasih tahu Bang Hadi, suruh langsung buka gitu. Ya, langsung timbang. Iya, Bang Nenengnya udah datang. Silakan diminum, Pak. Iya, makasih banyak. Oke, yuk. Oke, jadi gitu. Bioflok jadi, ya. Dia riset itu 100 juta dia siapkan dana untuk riset bioflok. Karena bagi kita nih, kita orang-orang yang nggak perlu bantuan negara gitu. Apalagi bantuan lembaga-lembaga yayasan gitu. Wah, dia paling anti dia gitu. Nah, dia riset sendiri. Saya dari tahun 2000 sama Pak Suni ini dari tahun 2015 sampai 2017 tuh nunggu hasil riset dia. Sabar ya Bang, wah setahun 2 tahun dia kan. Karena kita sudah tahu udah diskusi lele pada saat itu gitu. Memperdalam tentang bioflok dan berbagai macam hal-hal yang mempengaruhi bioflok. Belum Bang, sampai dia termasuk orang yang juga pada tahun-tahun itu kalau yang paling terkenal di kita tuh namanya Abah Nasruddin. Dia termasuk berguru juga besar. 2016 belum Bang, tunggu masih 50%. Sampai akhirnya 2017 dia kasih catatan ke kita. Kalau ente mau mulai di dunia bioflok, ente siapkan dana 300 juta. Minimal 300 juta. Kalau mau mulai ke bisnis lele ini, ente minimal 300 juta. Yang disebut bioflok itu tuh kolamnya itu kan? Kolam bulat. Iya, yang bulet. terpal itu. Iya, terpal itu. Oke. Gitu. Jadi supaya nggak salah paham, vlog itu kan maksudnya itu kotoran hewan. Vlog. Bagaimana terjadinya bio itu terjadinya apa namanya reaksi sehingga vlognya itu cita-citanya kan gitu. Vlognya itu bisa menjadi pakan bagi lele sendiri. Biovlog. Nah,
supaya lelenya nggak menjadi vlognya atau nya itu nggak menjadi racun bagi dirinya dia. Iya. Nah ini kan memang asik gitu kan. Saya dulu seneng karena saya bekas orang fisika gitu waktu SMA-nya. Jadi di dunia-dunia yang saintis gini saya senang. Jadi bagaimana caranya beternak itu science gitu. Beternak itu tidak dengan by feeling karena petani kita kebanyakan by feeling. Jadi untuk mendapatkan pertanian presisi itu sangat susah, gitu loh. Yang hari ini bisa A, besok A-nya itu nggak bisa dimodifikasi lagi. Iya. Ya hanya berdasarkan pengalaman dan feeling. Ya feeling itu memang bagus, ada bagusnya feeling gitu. Tapi feeling yang didasari dengan experience dan eksperimen, nah itu jadi itu beda banget ya pokoknya. Nah, kita sudah mulai biovlog itu di tahun 2018. Tapi ini pun subhanallah ya, masih riset terus kan kita. Iya. 300 juta tuh bangun infrastrukturnya udah mahal. Iya benar. Miara lele itu gak gampang. Udah berapa kolam itu tuh berarti? Saya pertama bikin hampir 30 kolam bola. Itu udah sudah dengan modal 300 juta itu? Iya, karena berbagai macam lu kita uji coba juga kan. Oh, benar. Teman saya bikin cuma 1, 2 sampai 5 kolam. Iya. Skala kecil dong. Kita bikin 30. Skala besar dong. Iya. Sirkulasi airnya beda, penanganannya beda dan lain sebagainya beda. Sampai pakai tenda. Sampai kita bikin. Jadi bagaimana sinar matahari itu juga nggak masuk. Iya. Nah, dulu di awal-awal itu. Hujan nggak perlu kena gitu loh. Wah itu luar biasa memang. Kenapa harus terjadi begitu di kalangan masyarakat, pembudidaya, di kalangan pembudidaya atau di kalangan rakyat atau di kalangan petani? Karena terjadinya ini bukan menara gading antara katakanlah kampus, pihak kampus dan pihak pertanian di bawah. Ini sebenarnya bukan menara gading, tapi memang benar-benar sesuatu yang kalau di dunia budidaya ikan ya lele ya dalam hal ini, tapi sesuatu yang sangat bahasanya? Ya kayak langit sama bumi gitu bahasanya. Enggak, bukan masalah langit dan bumi. Teori Sesuatu yang berbeda pandangan. Oke. Ini pandangan teoritis, Iya. ini pandangan aplikatif. Aplikasi. Sementara orang yang memiliki pandangan teoritis ini jarang sekali, khususnya di lele, di biovlog terutama, bukan di empang. Kalau empang kan sangat konvensional sekali. Iya benar. Nah, bagaimana pertanian presisi yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat urban gitu kan, yang lahannya sedikit gini-gini. Nah, faktor teoritis ini kata orang-orang dari IPB itu belum pernah menemukan kestabilan di aplikasi. Kenapa? Karena mereka yang punya faktor teoritis ini, ya, yang punya ilmu ini di antara mereka tuh juga nggak ada yang berbudidaya gitu masalahnya. Iya, benar. Sehingga Ya, berbagai macam sedikit lah mungkin. Ya. sedikit. Sejauh yang kita kenal ya. Jadi sehingga Sedikit berbagai lah. macam program-program bantuan itu hanya sekedar bantuan tapi tidak menyentuh pada permasalahan dasar pembudidaya. Ya. Jadi saya catat nih, bukan catat. Saya udah beberapa nih biar lebih kesannya kita ini serius. Ada kesan serius padahal bercanda-bercanda aja gitu. Nih. Saya mencatat nih untuk pertanian urban ini. Jadi yang paling penting itu kan dengan climate change ya. Ya sebenarnya ada beberapa sih ya, beberapa hal yang menjadikan tantangan dalam budidaya lele. Paling penting itu climate change. Kayak sekarang hujan, nggak hujan-hujan, Iya. panas. Sementara petani-petani konvensional ya di kita teh air nggak ada di empang, ya kan? Terus kalau air otomatis nggak ada, ya mereka bagaimana membudidaya? Iya. Ya, seharusnya kan masalah inti itu udah dideteksi dong dari usaha pemerintah. Di setiap pertanian-pertanian atau di setiap pembudidaya atau lahan-lahan budidaya itu harusnya dibikin sumur bor yang sangat luar biasa. Iya. Harusnya nih sama pemerintah. Idealnya. Idealnya. Yang keluarnya mungkin bisa pipa 5 in yang bisa menyalurkan kemana-mana. Kalau di Bogor sebenarnya nggak susah kan dapetin Iya. ibaratnya mata air yang begitu sebenarnya. Iya. Nah, tapi ini kan nggak menyentuh dong. Yang programnya praktis-praktis. Tapi teman-teman kita kalau lagi ketemu di komunitas, ini kurang air, nggak bisa dan sebagainya. Nggak bisa beternak nih. Akhirnya ngapain Pak kalau nggak ini? Jadi saya juga bingung nih ngapain ya. Bla 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 bla. Udah nggak mau budidaya. Menunggulah
Dan nunggu musim hujan. Datangnya musim hujan. Oke. Yang kedua kebutuhan-kebutuhan petani lain. Misalnya mata rantai lele itu kan nggak apa-apa kita jadi serius di lele ya. Iya. Karena emang ini masalah mendasar kan. Iya, benar. Lele itu semuanya hampir bisa itu. Kalau di dunia lele itu kan ada 3 tahapan, Mas. Ada tahapan larva, ada tahapan bibit, ada tahapan pendagingan. Kalau tadi kan kita cuma 2, breeding dan fattening. Nah, kalau di dunia lele selain breeding jadi larva nih, ada pembibitan yang masing-masing problematikanya sangat unik gitu. Yeah. Dan terakhir masalah penggemukan atau pembesaran atau budidaya itu sendiri. Nah, di tahapan larva ini semuanya hampir budidaya lele itu sangat depend on cacing itu bahasa Inggrisnya nih. Cacing itu worm. Depend on worm. Jadi sangat tergantungan sekali dengan cacing. Namanya cacing sutra. Ya kan? Nah, kita ini kan hebat nih sebenarnya. Punya berbagai macam institusi pendidikan. Dan tahu data statistik di kita tuh udah pasti dinas-dinas kita punya. Yeah. Berapa ribu liter kebutuhan Cacing sutra khususnya di Kabupaten Bogor. Baik yang buat lele, buat patin maupun buat ikan hias, ya kan? Nah, pada saat musim panas begini, cacing hilang, Mas. Nggak tumbuh karena cuma dia sangat bener-bener deh. Menurut saya kita nih ada di masa lampau gitu. Jadi mengandalkan cacing dari kali, tidak dibudidaya cacing sutra. Mas boleh survei atau Akang boleh survei. Jadi betapa tragisnya pertanian kita ini sebenarnya gitu. Nah, apalagi saat musim kemarau aja nih. iya. Nah, akhirnya di tahap larva benihnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena teman-teman kekurangan cacing. Sama seperti bayi kan nggak mungkin makan nasi. Stunting dia, stunting. Bubur dong, nanti stunting duluan nih. Iya. Nah, ya kan? Nah, ada beberapa sih kalau di komunitas orang-orang yang budidaya. Tapi kan kalau nggak difasilitasi pemerintah, nggak bakal kejar target. Gitu. Karena cacing itu kan cuma hewan hermafrodit, beda dengan bakteri. Bakteri kan apalagi misalnya Berkembang biak dia. berkembang biaknya bagus. Apalagi di dunia maggot gitu kan. Memang dia cepet sekali tumbuhnya karena dekomposer kan hewan dekomposer. Tapi kalau cacing ini kan hermafrodit, ya kan? Dia kawin terhadap dirinya sendiri. Lah kalau cacingnya kita nggak menemukan gizi buat cacing atau cacing nggak nyaman, ya dirinya nggak bisa memproduksi yang lebih banyak. Nah, ini kan harus penelitian mereka itulah yang dikasih dana oleh negara dengan adanya BRIN, dengan adanya kampus-kampus itulah yang harusnya yang menjadi dan membuat yang namanya, kalau saya kira diskusi dengan teman-teman, membuat semacam laboratorium industri lah, atau bukan lab tapi industri besar cacing sutra industri. Yang semua petani bisa akses beli ke situ. Nah, sehingga harganya terpantau. Cacing mahal, Mas, 50.000 segayung. Dan kebutuhan petani lele yang punya bibit 200 sampai 300 ribu lele itu sampai tahap pembibitan itu butuhnya di atas 50 liter. Tapi dikasih gambaran sedikit. Iya. Jadi kita beli cacing sutra itu paling banyak itu di Jembatan Merah Tangerang. Itu memang banyak petani, bukan petani ya, mereka nyari cacing sutra itu nyelam Mas ke bawah Di Tangerang itu. Iya, di Tangerang gitu. Sepanjang sungai Cisadane itu. Ya itu sampai ke bawah gitu. Nyelam gitu. Ibarat kata masa begitu berharap pertanian yang modern begitu ya. Tapi mendapatkan cacing sutra masih tradisional sekali. Iya, gitu. benar. Tapi itulah fakta di lapangan yang memang kita nggak bisa bantah. Dan akhirnya pun kita sebagai petani-petani bibit, kawan-kawan itu ya akhirnya ke sana itu berebut sama teman-teman kita yang dari Lampung, yang dari Banyuwangi, sampai dari mana-mana datang ke sana gitu. Iya, benar. Jadi rame ke situ. Rame gitu. Dan akhirnya juga terbatas. Iya. Gitu. Seharusnya kan itu bisa diproduksi secara massal. Iya. Ya kan, kalau kita mau pingin pertanian kita ikan tawar itu benar-benar bisa ngumpulin lah gitu, memadai, bahkan ya jangan berharap ekspor dulu lah.
ya terpenuhi sajalah untuk Iya. Jabodetabek ini udah syukur alhamdulillah gitu loh. Jadi sekarang kesulitannya untuk mencari cacing sutra itu ya. Iya. sekarang. Sebenarnya bukan mencari ya. Harus diproduksi. Kalau Harus, mencari iya. itu sangat Iya, yang Nasional banget. fakta, Iya, iya. fakta hari ini ya dicari. Cari. Sama cari, petani akhirnya kita. mereka mencari kan. Walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Iya, dengan harga yang tinggi mau nggak mau daripada dia dan Bener. keluarganya nggak makan. Iya benar. Nah, dilema-dilema inilah yang susah untuk dipertemukan gitu loh, antara kita para pembudidaya atau petani dengan kalangan-kalangan akademisi. Akademisi bukannya nggak tahu, Mas. Sebenarnya tahu. Iya. Sebenarnya tahu. Kenapa tuh Tapi dia? ya mungkin Ini gini, Mas. nunggu 2024 mungkin. Mudah-mudahan. Jadi gini, kenapa teman-teman akademisi kita itu agak susah teori-teori mereka itu terimplementasi di lapangan, khususnya di petani. Mereka juga terbatas. Mereka Iya. bawa teori, tapi mereka tidak mendapatkan dana bantuan untuk bagaimana teori mereka itu teraplikasi di lapangan. Sehingga ujungnya itu hanya menyampaikan, tapi tidak bisa mengontrol. Oke. Yang paling penting kan kontrol di lapangannya. Iya. Seharusnya akademisi-akademisi itu dibimbing, mendapatkan dana bantuan dari pemerintah juga agar teori-teori mereka itu teraplikasi di lapangan itu secara maraton. Misal selama 1 tahun itu akademisi-akademisi itu juga mendapatkan yang namanya biaya operasional di lapangan. Lah ini kan cuma penyuluhan, datang ke petani ngasih teori gitu. Iya. Pulang setelah itu ya teori itu ya nggak kepake gitu loh. Bahkan Ya bagi kan? petani itu ada yang bilang kalau datang penyuluh-penyuluh itu malah kita yang ngajarin, Pak. Itu kan Kalau di dunia menyedihkan. lele, di dunia lele, Itu di kan dunia ikan. menyedihkan. Padahal Iya, iya. sebenarnya kalau kita yang mungkin memahami itu sebenarnya apa yang disampaikan teori-teori oleh akademisi itu benar Itu sebenarnya. benar, heeh. Cuma kan bagaimana bisa diterapkan di lapangan. Lah akademisi-akademisi itu kan nggak punya duit untuk mengaplikasikan teorinya itu di lapangan kan harus Iya, disupport sama Sama pemerintah pemerintah. kalau Iya, kita memang benar, concern terhadap Kita ada pertanian. kita ada yang gitu. namanya pernah satu saat kita didatangi dengan alumni-alumni IPB yang mereka berbisnis maggot dan dijadikan maggot itu sebagai makanan gitu kan, udah luar biasa. Kita cerita tentang lele bioflok kita bahwa kematian di kita tuh di bawah 5%. Kaget mereka kan, yang mereka punya pabriknya udah besar-besar di ini apa namanya Riau, Iya. Riau, Pekanbaru dan sebagainya. Datang mereka ngecek ini gitu. Apa kata mereka? Wah, iya benar ini. Saya punya teman yang konsentrasi di lele, nggak bisa mas seperti ini. Mas. Tuh bayangin tuh. Matinya lele itu di Iya, bawah di 5%. bawah 5% saya bilang begitu kan. Kaget dia mas. Ya kan, lah itu kan yang pada belajar, ya kan. Kita ini kan nyari ilmu serabutan dengan teman-teman Iya. kita kumpulkan ibaratnya Sama menjadi eksperimen think aja udah. tank. Eksperimen. Sebenarnya Nah. nggak ada pilihan juga sebenarnya. Ada pilihan juga kan harus Karena benar kita harus maju Iya, kan. betul, kan? bener. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pertanian ikan air tawar yang menjadi konsumsi sangat luar biasa, seperti lele gitu, itu nggak bisa ada kondisi stabilnya, kondisi presisinya tuh nggak bisa karena balai tadi tuh juga nggak bisa menyalurkan atau mereka membuat apa namanya super modelnya pun nggak bisa gitu. Mereka membuat apa bahasanya proto bioflok gitu. Artinya ini loh pertanian bioflok yang sangat hebat gitu. Nggak bisa juga. Gitu. Nah, Iya. kenapa? Ya karena memang nggak gampang mas. Kalau bisa, ya Mungkin udah banyak yang sudah sekarang sukses. saya kasih tahu ya. Iya. Kenapa sih lele? Penting kan? Kenapa sih lele? Lele itu murah. Ikan air tawar tuh apa namanya konsumsi paling besarnya itu adalah lele. Kenapa? Karena semua pucuk lele di Indonesia. Kenapa lele? Yang kedua selain murah, lele itu mengandung omega 3 yang paling utama ya selain protein, karbohidrat yang lumayan bagus. Yang paling penting dia mengandung omega 3. Omega 3 di air tawar itu kan biasanya ya ikan kalau di laut banyak. Salmon. Iya. Kalau di kita tuh kan ikannya mahal-mahal. Iya. Apa namanya sih? Apa yang kayak Gurame. bukan gurame nggak ada yang omega 3-nya. Apa namanya? Aduh, Insya Allah. Gizi dan. Ya gizi sidat. Sidat, Tapi kan sidat. mahal. Oh, sidat ya? Iya kan? Sidat. Yang murah lele. Sekilo cuma 25 sampai 30 ribu dan mengandung omega 3. Apa itu omega 3? Omega 3 itu untuk kesehatan jantung dan penambah nutrisi otak. Untuk kecerdasan walaupun ya pasca panen atau
ekstraksi omega 3 dan omega 3 itu kan mahal ekstraknya tuh. Mili-milian atau kalau dijual tuh kita per peps kali, per ppm kali. Nah, tapi sampai sana aja pengembangan pasca panen kita untuk mengekstraksi lele mendapatkan omega 3-nya. Ya itu nanti ada juga di breed dan lain sebagainya itu pun nggak ada di sini. Coba kalau ada. Saya sekarang lagi kepikiran nih bagaimana pasca panen ini lele ini saya mau ekstrak dan saya mau ambil omega 3-nya dan saya jualan omega 3-nya aja. Karena omega 3 ini masuk kemana-mana kan. Benar. Nutrisi otak kita bikin apa sirup ya kan. Bahan dasarnya lele. Lele itu banyak. Bagaimana lele? Lele itu seperti apa ya? Dia bisa punya astaxanthin. Lele itu. Dia bisa di dalam kandungan lele tergantung lingkungannya. Lingkungan lelenya berkembangnya di mana? Kalau berkembangnya bisa yang mengandung spirulina atau yang mengandung apa dan sebagainya, dia mendapatkan kandungan gizi yang banyak. Gue pengen bikin lele gue punya omega, punya EPA dan DHA-nya yang begini. Lele itu bisa seperti ini gitu loh, seperti Venom. Dia tergantung lingkungan, dimanapun ada dia bisa berubah kayak gitu lele itu. Nah itu hebatnya. Tapi kan teknologi tinggi, budidaya tinggi semacam ini kita belum miliki. Iya benar. Mungkin karena kita bukan di Jepang, atau kita bukan di Jerman. Iya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan di dunia pertanian ini yang kita alami adalah seperti ini. Bagaimana caranya nanti ke depan? Ya pemerintah engeh, karena bagaimanapun pemangku kebijakan itu yang sangat berperan besar dalam katalis petani. Kalau petani mau hebat, maka pemangku kebijakan memberikan kebijakan-kebijakan atau dana-dana bantuan yang sesuai sasaran. Biarkan mereka itu para kalau pabrik pelet itu para kapitalis yang memang mereka banyak berbisnis di dalam dunia pakan itu, biarkan mereka menentukan harga. Kenapa? Karena pasti akan sesuai juga. Kalau harga pelet sekian, pasti harga daging sekian. Dan akan diserap sekian. Nah, tapi kan yang paling repot, pelet sudah mahal. Tiba-tiba, petani panennya tidak sesuai dengan harapan. Otomatis apa? Jarang dong barang. Betul. Kalau barang jarang apa? Permintaan tinggi, barang jalan. Naik dong. Nggak diserap dong sama pasar. Bener. Akhirnya petani makannya tempe lagi. Tahu lagi. Bukan petani, rakyat makan tempe lagi, tahu lagi. Ya kan? Apun ayam. Tapi kan ayam bagi sebagian orang, ya apalagi kalau kita di dunia kesehatan, jangan terlalu banyak makan ayam broiler. Karena itu seperti dipompa kan, dan sebagainya kan itu jadi masalah. Nah, oleh karena itu pentingnya pemangku kebijakan memahami kebutuhan-kebutuhan petani. Sehingga akhirnya dia bukan lagi memberikan bantuan-bantuan berupa dana atau pakan, tapi memberikan hal-hal yang sangat spesifik kayak tadi tuh. Dibuatkan adanya semacam dibikin pabrikasi cacing sutra. Ini harus pemerintah yang buat supaya kebutuhan cacing sutra sekian ribu liter di dunia Bogor, di Bogor di Kabupaten Bogor. Buatin supaya harga cacing murah, bibit murah. Ya kan? Kemudian punya petani mendapatkan akses ini walaupun sudah ada tapi tidak rutin dan nggak teraplikasi. Susah juga petani. Orang-orang ini pelatihan yang memang petani mendapatkan sekolah-sekolah pelatihan beternak gitu loh, tapi aplikatif. Katakanlah long term 3 bulan 5 bulan yang gratis gitu loh. Jadi ini penting buat pembudidaya, tapi juga dengan orang-orang yang bukan hanya memahami dasar-dasar teori tapi juga praktek, dan ini susah. Ini sumber daya kita masih dikit. Profesor-profesor itu punya dasar teori tapi nggak punya praktek. Khusus lele. Tapi kalau kambing, sapi dan sebagainya, IPB udah hebat itu. Sampai dia bikin MT Farm itu kan kumpulan anak IPB. Sampai sudah bikin kornet sendiri. Itu saya akui hebat. Tapi di dunia lele nyerah. Karena hampir rata-rata ketika masuk di lele itu bicaranya udah sangat tradisional. Iya, sangat tradisional gitu. Empang limbah. Kalau udang mungkin pakai teknologi terbarukan, saya memahami banyak. Tapi ketika masuk lele itu memang sangat-sangat tradisional. Iya, benar-benar. Gitu loh. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah ada komunitas lele. Emang komunitas apa sih yang ada nih? Di Indonesia banyak ya?
Kalau komunitas pengusaha-pengusaha lele atau untuk belajar edukasi tentang pembudidayaan lele atau gimana peternakan lele? Sebenarnya sih kalau asosiasi perhimpunan teman-teman sih ada banyak. Ada ya? Ada. Tapi meskipun banyak juga pelatihan-pelatihan yang dibuka, tapi pada akhirnya juga jadi otokritik buat mereka-mereka yang buka pelatihan. Kenapa? Ujung-ujungnya ketika anak murid mereka membuka usaha yang sejenis, buka kolam lele, itu bertumbangan gitu. Artinya ada ya harapan itu tidak sesuai dengan realita ketika mereka jalani. Itu yang sangat menyedihkan. Makanya sampai sekarang nih kami ini Evolve Farm ini nggak mau buka pelatihan. Kenapa? Kasihan orang kalau belum apa-apa itu ikut pelatihan 3 hari atau 1 minggu, lalu buka usaha kolam lele gitu. Tiba-tiba berharap langsung sukses. Wah, kayaknya mengerikan itu saran yang itu nggak ada tuh ya. Itu nggak ada itu. Berarti ilmu yang cuman di copy paste dan langsung berhasil nggak mungkin tuh ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berat. Mendapatkan pertanian menciptakan pertanian presisi itu nggak gampang. Ada teori, ada praktek. Kalau saya dengan teman-teman selalu bilang kita udah ngerti teori ini dengan teman-teman yang ibaratnya belajar bareng untuk masalah water treatment. Tapi yang paling penting itu adalah faktor teknis. Karena dunia lele ini makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu nggak sama seperti yang memiliki katakanlah hukum alam. Nah, karena makhluk hidup itu ada macam-macam kan. Ada sakit kepala, ada sakit pinggang, kayak kita lah gitu. Nah, di dunia lele itu ketika kita sudah dapat ilmu tentang water treatment, paling penting itu adalah dunia teknis. Bagaimana kita menjaga bahasanya Suni ini menjaga supaya bertani kita tuh benar-benar teliti gitu. Iya, nggak boleh ada quality control. Teknis ini penting banget untuk quality control kita gitu. Karena lele ada fisiologinya. Kalau lele begini, air begini, ini begini. Maka treatment kita begini. Ini begini. Maka kita benar-benar bertani lele yang bagi kita yang urban farming ya, bertani di daerah perkotaan gitu. Ini nggak sederhana. Bayangin, lele itu kan biasanya main empang-empang gede. Kemudian disederhanakan sama kita di kolam-kolam kecil. Ya kan? Nah, ini pasti masalahnya lebih banyak dan sangat sains sekali. Berbicara beternak lele itu sangat sains. Dia bukan hanya sekedar asal dan sebagainya. Nah, itulah di dunia peternakan lele. Jadi kayaknya kita sudah lengkap banget ini ngebahas lele. Tapi ada juga yang harus dicatat. Ada 2 hal yang memang tidak boleh terjadi ya di dunia pertanian, khususnya di ternak lele dan di manapun pertanian apapun. Yang pertama tuh gagal panen. Dan yang kedua adalah gagal dibayar. Itu nggak boleh terjadi di pertanian. Pasti bangkrut langsung. Pasti bangkrut. Ya, karena kita menunggu hasil panen tiba-tiba gagal. Masalah. Berarti kan semua ongkos produksi kita, modal yang kita simpan, ya yang kita tanam untuk 1 bulan atau 2 bulan untuk panen habis. Dan yang kedua yang menyedihkan itu ketika digagal dibayar sama motor kulak ataupun ketika kita punya customer dibawa dulu barang kita. Nah, petani-petani banyak kejebak begini gitu loh. Hasil panen dibawa, nanti dibayar 3 hari lagi, seminggu lagi gitu loh. Lama-lama sebulan, lama-lama sebulan gitu loh. Lama-lama ini nggak boleh gitu. Saya di awal-awal tuh begitu kejadiannya. Gitu. Wah, ini nggak boleh gitu. Kenapa? Karena uang itu buat diputar lagi gitu loh. Betul. Nah, itu makanya saya bilang nggak boleh ada 2 yang terjadi, gagal panen dan gagal dibayar. Oke. Kalau aku boleh nanya lagi nggak? Silakan. Sekarang udah berapa nih SDM yang ada di Evolve Farm? Di Evolve Farm ini alhamdulillah tenaga itu ada 4 orang. Tenaga 4, 2 orang tambah 2 admin sama quality control ada 6. Wow. Jadi 1 ada tenaga content creator. Jadi semua aktivitas kita di situ semua diceritain. Karena dunianya kan sekarang dunia media sosial kan. Semuanya harus dikenalkan. Instagram kita dibuka boleh. Semuanya harus kita kabarkan kepada netizen gitu loh. Oh iya. Karena dunianya gitu loh.
Nggak mungkin kita sekarang sembunyi-sembunyi. Iya, kan, benar. Semuanya dikasih tahu. Harus kita Kegiatan lagi sortir lele, Iya. ngasih makan domba gitu, buat pakan konsentrat, semuanya kita ceritakan dengan gaya kita ya gitu loh. Yang sangat natural gitu loh. benar-benar. Jadi ya biar menarik saja gitu loh. Gitu. Terus gimana tuh Bang, kalau seandainya kita udah punya tempat lele nih buat masarin lele kita, Nah, pasar tuh gimana tuh? kalau lele itu Bang, makanya saya sampaikan itu lele itu stok itu terbatas sekali dengan permintaan yang begitu banyak. Jadi permintaan itu, kita lele ini panen hari ini, nelpon sama teman-teman tengkulak itu langsung berebut. Jadi udah nggak perlu dipasarin Itu lagi, nggak perlu dipasarin, kita nggak perlu masarin kayak dicari. iya dicari gitu. Apalagi di musim kemarau ini hari ini, musim kering. Di mana orang banyak yang gagal panen Orang dan gagal- gagal beternak. Iya, Gagal ternak, gagal yang panen. berhasil makin Ya makanya gini hari tadi tuh saya bilang tadi sama Yen. iya. Mau Jumatan aja dijemput punya kita. Biasanya itu yang beli apa dari pedagang pecel lele apa Oh enggak. pasar atau gimana? Tengkulak. Tengkulaknya ya? Saya kan kita nggak mau ribet. Oh iya iya. Kita belum memainkan apa namanya rantai pemasaran atau pasca panen. Pokoknya kita panen, kabarin, Mm-mm. Mereka laku akan sama mereka, dibeli sama mereka, bayar langsung. Nah, untuk penentuan harga-harga lele itu gimana? Udah dunia internasional lele itu. dunia internasional lele sudah Dunia menentukan internasional harganya. Bogor. Ketika naik pasti naik dia. Ketika turun Ada dikit, paguyubannya, Mas. Ada pagu Ada. dan nggak boleh Ya nggak keluar boleh keluar dari red red segini. Ya, Oh, oke, iya benar. kecuali kalau sekali itu lihat soal lah. Iya iya. Dan Sekarang harga lele itu per kilo dari paling kecil 20.000, paling besar 22.500 diangkat. Tapi kita 21.000. Kalau kita umum lah 21.000. Harga pelet 13.000. Harga pelet 13.000, 12.000 sekian. Kita Terus- beli dari yang 12.000 kita. 12.000. Nah, itu 12.000. untuk ngitung keuntungannya gimana tuh? Apa berapa persentase dari harga pelet apa ini gimana? ini sebenarnya asik ini. Kita kalau ngomongin lele karena saya jadi diskusinya sampai tahunan ini. Jadi berbisnis lele ini kita konteksnya emang paling enak bicara lele. Kenapa? Iya, benar. Karena cash flow-nya luar biasa. Ya kan kebutuhan lele kita itu Jabodetabek itu mencapai berapa? 200 ton. 240 ton 200 per hari. Per hari kebutuhan Jabodetabek untuk lele itu 240 ton. Bayangin. Tersuplai baru mencapai sekitar 140 ton. Nah, datanya dari mana? Saya mengutip dari Abah Nasruddin pada saat sebelum beliau wafat ya. Ya itu beliau menyampaikan begitu gitu. Dibanding sebenarnya ada kita juga di Bogor ini ada yang namanya Politan apa namanya? Minapolitan. Minapolitan ya mereka juga survei, mereka juga membuat data statistik untuk kebutuhan itu. Tapi bagi pemain lapangan kita selalu mengambilnya apa kata Abah Nasruddin biasanya. Oh segini ya sudah, Iya. walaupun data Abah juga belum tentu valid, tapi Iya. paling tidak segitu lah yang terjadi. 240 ton. Bayangin tuh. Sampai Sebenarnya 240. kebutuhan itu yang bisa survei. Itu Survei yang ya. pemerintah. Pemerintah dengan BPS Kan pemerintah juga. dengan bikin badan pusat statistik untuk di kalangan kebutuhan food gitu kan. Iya. Nah, jadi siapa yang bisa menyediakan semacam itu? Sebanyak itu. Iya benar. Nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Apalagi Untuk lahan Jabodetabek. pertanian Itu kita. baru Jabodetabek. Sekarang kita tanya. Masa lahan pertanian juga Lahan makin itu- berkurang Iya. karena jadi perumahan. Tapi kan ada pasokan dari Indramayu. Sementara Indramayu untuk memasok kebutuhan Jawa Tengah, jadi dia kurang. Kurang. Wah, kita Surabaya gini-gini. Ngapain Surabaya? Surabaya Jawa ngirim Barat. ke Jakarta. Nggak, tadi kan Indramayu Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Tengah kan dia sangat dekat sekali. Ya kan? Untuk kesananya juga kurang sama. Apalagi di Surabaya. Udah Bang, nanti kita buka di Surabaya. Ngapain di Surabaya? Ya kan? Karena di Surabaya juga kurang. Iya, iya. Sementara harganya tidak lebih baik dari Jakarta. Nah, makanya kita bersyukur banget ada di posisi ini. Itulah asik dan menariknya berbicara tentang lele. Iya, siapa? Ikan air tawar. Iya, Nggak benar, sembarangan orang bisa. Iya. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya teknologi pasca panen. Yang kita Iya benar. ambil omega 3-nya, Iya. ambil astaxantinnya. Wih, Tapi itu mahal kan lini banget. bisnis baru. Itu lini bisnis Iya. baru. Infrastruktur baru, Iya. pasti Dan- mengeluarkan biaya baru Ah, kan, iya, modal dan baru. Dan itu kalau kita mau main ke situ ya di dunia itu, maka kalah bisnis properti kayaknya. Kalah ya. Oh kalah, tapi budidayanya udah Budidaya mantap. mantap. Iya benar. Iya kan? Benar. Karena bisnis properti juga kan, ya mungkin Mas Lang lebih jago lah. Mungkin dulu begini laku, begini Iya. laku ya kan. Tapi sekarang ekonomi lagi lemah kan, agak susah juga. Iya, Nah, benar. tapi di dunia makan ya, walaupun masing-masing orang punya ya, strategi jitu masing-masing ya. Iya. Tapi kalau di dunia makanan, Mas, lihat betapa menjamurnya bisnis ayam ini lebih luar biasa.
bisnis ayam broiler. Karena manusia makannya kan hewani dan nabati. Hewani apa yang paling murah? Ya ayam. Ayam, semua orang hampir semua. Dan teknologi ayam tanya, kemarin kita ke pameran sama Pak Suni. Keren-keren ya. Ya Allah, itu yang namanya teknologi ayam. Kalau ayam luar biasa. Ayam tinggal diem aja gede. Tapi ketika masuk ke dunia kita cari kan mana lele? teknologi untuk Air. Nggak ada. Nggak ada. Tradisional banget ya. Tradisional banget. Mungkin nggak diurus. Apa di aqua treatment? Mana? Nggak ada. Bang, tapi kalau lele tuh ada ini nggak sih untuk berternak lele tuh ada daerah-daerah spesifik yang kayak misalnya seandainya kan suhu berapa di daerah mana ini kayak kurang bagus nih kayak kalau gitu. dari teman-teman kita sih ya. Dari suhu paling panas, karena lele kan juga dasarnya kan hidupnya juga di gurun kan. Dari yang paling panas oke. Kemudian ternyata teman saya ini yang biasa ngangkat ikan juga sering ambilin ikan juga dari Cisarua. Artinya tempat dingin. Dingin ya. Iya, artinya segala mereka suhu bisa beradaptasi kayaknya. Di suku sekian-sekian, tapi memang ada masa seperti saya bilang tadi, untuk di tataran larva dan bibit dia punya suhu tertentu karena dia butuh panas. Di tempat kita juga gitu, di kolom A, kolom B, kolom C ini yang pantas untuk bibit. Kalau yang lain, kalau yang udah agak besar setelah sekilo di atas di bawah 100 atau di bawah 150 ekor per kilo, maka di setiap kondisi dia bisa besar. Tapi kalau yang kecil itu di larva atau bibit ya ukuran di bawah 78 itu dia punya ya biar cakep dan kematiannya sedikit tuh dia punya suhu khusus gitu loh, kedapatan suhu khusus. Nah, tapi lain lagi Bang kalau di musim hujan gimana? Itu treatmentnya lain yang saya bilang tadi. Bukan hanya sekedar teori tapi faktor teknis itu penting banget. Ngelihat suhu kita akan treatment begini, ngelihat ini akan kita begini, ini begini. Bagaimana terjadinya reaksi kimia sehingga unsur-unsur yang kita belikan dalam kolam ikan di musim panas begini tidak menjadi kristal sehingga dia kurang penyerapannya terhadap hal-hal yang atau gas yang harusnya dia tidak bikin mabok gini. Nah, itu benar-benar Mas. Jadi benar bertani lele ini karena sangat luar biasa dan afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tazakkarun, afala apa lagi? Pokoknya yang afala gitu. Itu bermain. Karena apa? Karena memang kebutuhannya luar biasa potensinya kan. luar biasa. Makanya suruh mikir lebih lanjut. Sama seperti kita main bola kan. Lu kalau mau jadi main di dunia ya lu berlatihnya lebih hebat dong. Lu lihat loh mereka tuh yang Eropa ya kan. Lu mau jadi masuk Piala Dunia. Memang kalau kita ngelihat teknologi pertanian di luar negeri itu di YouTube itu kita suka malu kalau ngeliat kita Masya Allah kita kayak gini banget gitu. Bayangin kalau hanya untuk beli bibit itu kita harus mikul gitu ya kan, anak buah kita tuh harus mikul Masya Allah, sementara orang udah pakai mesin wah luar biasa kita gitu loh. Tapi ya itulah faktanya gitu loh. Iya benar. Sedikit orang berinvestasi di dunia. Udah ada ekspor tapi dari lele. Bagaimana ekspor? Kebutuhan kita dalam negeri kurang. Tapi peminatnya dari negara lain banyak nggak sih Pak, Bang? Ya gini Bos, kalau misalnya ente punya lele berlebih atau negara kita sudah cukup, bagaimana ekspor ke negara lain? Jangan dalam bentuk daging Bos, dibentuk olahan. Itu yang paling penting. Apa itu? Pasca panennya. Kalau bentuk makanan aja masih murah. Apa itu? Tadi unsurnya. Ya kan? Gizinya yang kita impor. Yang kita ekspor. Omega 3. Jadi dibanding kita bikin keripik lele atau apa, kita ekstrak dong ini. Iya benar. Dan petani nyampe nggak otaknya? Nggak bakal nyampe. Karena ini butuh riset. Karena ini butuh yang namanya industrialisasi. Dan beberapa bisnis juga dipahami juga, Mas. Kan pebisnis pertanian kita ini kadang juga nggak disupport sama pemerintah, terutama dalam hal perkreditan. Kan perkreditan kita kan mengikuti pola cicilan itu kan hitungan bulanan. Sementara pertanian itu kan hitungan panen. Nah, hitungan panen ini yang kadang nggak klop. Apalagi dengan hari ini kalau di dunia perikanan itu ada yang namanya ke DKP ya. Kreditnya itu bisa di teman-teman DKP. Kelautan dan perikanan. Tapi dapatnya 3%. Memang murah tapi itu lama di ACC-nya gitu. Beda dengan perbankan. Perbankan itu kan cepat dia ininya, tapi
cairnya cepat, prosesnya cepat, cuma persoalannya bunganya yang terlalu tinggi. Meskipun kur itu cuma 6%, seharusnya pertanian itu bunganya itu kalau bisa tuh 2-3%. Iya. Kenapa? Agar semua komponen anak-anak muda yang baru lulus itu ketika masuk ke dunia pertanian itu seneng. Kan bunganya kecil, lumayan nih. Bener. Nah, kalau misalnya bunganya kecil, akhirnya banyak yang terlibat dalam dunia pertanian, maka kita bisa produksi secara massal. Itu bisa kelebihan produksi bisa diekspor. Iya, benar. Jadi sebenarnya potensi pertanian kita kalau misalnya dunia perbankan kita itu meyakini bahwa pertanian itu bisa menguntungkan juga buat mereka, seharusnya itu bisa dijadikan sebagai patokan. Iya. Jangan disamakan sama bisnis yang lain gitu. Iya. Dia 2 atau 3% per tahun. Nah itu saya yakin betul gitu. Banyak orang-orang yang terlibat di dunia pertanian. Iya. Bang, nih tapi kayak kalau ngomongin lele nih, kayak nggak cukup satu hari ya. Nggak cukup satu hari. Makanya saya bilang pelatihan teman-teman lele itu yang cuma 3 hari atau seminggu itu, kemudian dia buka lagi dia bawa belum ya. Karena kita ini berdiskusi lele ini bisa jadi nanti ada seri kedua karena lele ini kalau ente cek aja ya betapa banyak viewers orang nonton tentang teknik budidaya lele. Ente kaget loh. Wih, ternyata hampir mereka tuh menjadi pemerhati budidaya lele. Memang besar banget. Orang pengen tahu tentang teknik budidaya lele. Makanya kalau ada seri kedua asik banget. Apalagi seri keduanya adanya di tempat kita nih. Bawa ini studio. Di tempat kita. Nih buat teman-teman nanti kita next. Insya Allah kita bakal ngadain seri keduanya di langsung tempatnya apa? Iwul Farm. Di Iwul Farm. Ya, kita kesana ya. Intinya diskusi tentang peternakan dan pertanian. Ini closing statement ya. Diskusi tentang dunia pertanian atau peternakan ya, itu menyangkut sendi-sendi kebangsaan, menyangkut sendi-sendi bernegara. Zaman Soeharto apa sih? Swasembada pangan, swasembada pertanian, swasembada. Ada kelompok pencapir. Iya, ada. Kita bikin ini untuk terjadinya. Ada cerdas cermat. Swasembada. Sekarang nggak mana cerdas cermat kita. Saya mau ada cerdas cermat lele gitu loh. Anak SMA kita undang perlombaan, lomba cerdas cermat tentang lele. Kan menarik sebenarnya gitu loh. Iya benar. Atau kita bikin budidaya lele endorsement-nya tuh loh namanya yang jadi endorsernya. Biar menarik gitu. Itu kan yang begitu-begitu. Orang langsung woi. Ya di petani kan mereka nggak butuh entertain sebenarnya. Di petani itu yang butuh adalah ini kebutuhan gue, ini negara fasilitas ini. Karena ini sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi nggak akan ada habis, nggak akan ada putus-putusnya. Ini baru satu sisi. Belum lemahnya pertanian padi kita, sawah kita, data ekspor, data impor, wah luar biasa. Nah makanya nggak cukup memang ngomong saya sebentar. Nampil di podcast dia harus aja semangat banget ngomong ini. Pasti kalau depannya nanti podcast ini adalah tentang dinamika budidaya lele atau budidaya perikanan di Indonesia, pasti podcast ini banyak yang bisnis. Amin. Dinamika judulnya itu dinamika bisnis atau budidaya lele. Boleh. Di bangsa ini atau di negara atau di Indonesia. Itu pasti banyak yang lihat. Karena orang searching lele, asing banget ya podcast dinamika gitu. Ya jadi nanti orang, iya sama bener gue pas masalah gue emang ini, masalah kita emang ini, udah pasti gitu tuh. Pasti orang ya cari itu gitu. Bang terakhir nih bang, buat sobat teman-teman BFC, ada saran-saran nggak untuk yang awal-awal buat pemula-pemula nih baru mau nyoba, terus udah mulai ada yang udah kayak mau nyerah lah, mungkin ada semangatnya nggak dari Pak Suni. Abang Suni. Saran saya buat kawan-kawan yang baru memulai di ternak lele. Tidak ada yang namanya jagoan di ternak lele di dunia. Iya, di dunia ternak lele itu nggak ada yang jagoan. Iya, pada saat cuaca ekstrim, ya Anda harus siap menerima bahwa gagal panen itu kemungkinan jadi takdir terbaik. Itu meskipun Anda tidak berharap itu, tapi itu menjadi pelajaran terbaik untuk Anda bangkit. Jadi jangan berhenti pada saat Anda jatuh. Gitu loh, Bang. Maju terus. Satu. Yang kedua yang harus dipahami betul sama kawan-kawan, khususnya teman-teman pertanian mau di sektor pertanian apapun, bahwa bangsa kuat itu hanya berasal dari kemandirian pangan kita. Kalau pangan kita kuat, bangsa kita kuat. Nah sekarang ini memang pangan kita lemah, semuanya impor.
Jadi wajarlah kalau kita tidak bisa mandiri sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu saya berharap anak-anak muda itu potensi terbesar kita adalah lahan kita, lahan pertanian kita luas-luas di daerah-daerah itu. Yang kuliah di Jakarta ini pulang kampung lagi. Mendingan kita ternak cacing, kita ternak bekicot, kita ternak apa yang remeh-remeh mungkin kelinci atau apa. Itu jadi menarik sebenarnya dan itu duit semua. Ini yang harus dijadikan pelajaran buat kawan-kawan teman-teman kita yang sekarang lagi berpikir tentang apa yang harus dilakukan di masa mudanya ini. Itu mungkin saran saya buat kawan-kawan. Oke, terima kasih Bang Suni. Dari Bang Gunawan gimana nih, Bang? Oke, jadi gini. Buat teman-teman BFC. BFC, B Financial Club. B Financial Club. Pokoknya jangan jadi followers. Bagi pebisnis atau entertain masuk ke dalam dunia bisnis. Kalau bisa jangan jadi followers. Karena dunia yang sangat luar biasa ini, teman-teman ini semuanya berbisnis itu maunya jadi followers. Jualan di Shopee, ngambil barang dari Cina, ini dari Cina. Jadilah Anda ini Produksi. Iya, Produsen sendiri. trending ininya gitu loh. Trending productionnya. Iya, pokoknya segala sesuatu Anda buat. Iya. Apapun itu, bukan hanya di pertanian peternakan, tapi segala sesuatu Anda buat sehingga negara ini jadi kuat. Itulah yang dipakai Cina kan. Boleh semuanya punya market dimanapun, di negara manapun, tapi produksi di gua. Iya. Nah kita kalau begitu kan jadi masyarakat followers, Kuat gitu jadi. loh. Iya, kita hanya sekedar ikut, jualan. Cuma ngambil bahan A, bahan B, bahan C, jual di marketplace A, marketplace. Jangan lagi begitu. Kalau begitu kita nggak akan tangguh. Nah, bagaimana caranya, Bang? Mau begini. Ya, bergurulah dengan guru yang tepat untuk di dunia bisnis. Kalau mau jadi entrepreneur, bergurulah dengan guru yang tepat di dunia. Anda mau ambil apa? Anda mau ambil properti, berguru dengan masalah. Anda mau ambil apa? Anda mau ngambil dunia food, ya bergurulah dengan orang yang biasa memproduksi, ya kan? Ini. Tapi jangan jualan barang yang Cina atau barang-barang apa kemudian Anda jual. Bukannya nggak boleh. Kalau semuanya gitu, yakinlah Anda akan jadi followers. Suatu saat akan jatuh bareng. Nah, itulah kenapa kita main di dunia lele, karena lele tidak bisa diproduksi secara teknologi. Betul. Masalah. Itu jadi buat teman-teman BFC, kalau seandainya nih mau belajar lagi nih tentang pengen tahu lagi apa sih Wolf Farm, nanti kita bakal cantumin untuk Instagramnya. Ada YouTube juga ya? Ada dong. Bang ya? Ada YouTube-nya juga, nanti kita bakal cantumin juga YouTube-nya di deskripsi. Makasih banyak Bang Gunawan, Bang Suni. Sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk Wolf Farm. Sama-sama Bang Arif. Makasih udah Buat nyempetin. kawan-kawan juga sukses selalu gitu. Amin. Makasih udah nyempetin waktu, udah mau ngobrol sama kita nih. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Sukses ya. Bang Gunawan. Terima kasih Bang Suni. Sama-sama. Buat teman-teman BFC, sampai ketemu lagi. Kita akhiri di sini. Bila wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.